Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang bakteria. Standar kompetensi, setelah Anda mengikuti perkuliahan ini, Anda memahami karakteristik, struktur seluler, klasifikasi bakteri, dan implikasi bakteri bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Kompetensi ini harus Anda miliki. Anda setelah ikut perkuliahan ini, Anda dapat menjelaskan karakteristik bakteri, menggambarkan struktur sel bakteri, menjelaskan struktur membran sel bakteri, dan membedakan bakteri gram negatif, gram positif. Apa sebenarnya pentingnya mempelajari bakteri? Salah satu objek studi mikrobiologi yang paling banyak dipelajari saat ini adalah bakteri. Bakteri ada pada semua lingkungan di bumi, mulai dari subtropis, tropis, bahkan daerah temperata seperti kutub, bakteri dapat hidup. Bahkan ada penelitian yang dilaporkan bahwa struktur semacam bakteri ditemukan di planet Mars. Anda perlu tahu bahwa sekitar lebih dari 80% jarak kehidupan di dunia adalah bakteri. Coba Anda perhatikan bagian geologikal fosil berikut. Kalau umur bumi sekarang 4,6 miliar tahun sejak pembentukannya, maka mikroba atau organisme yang pertama ada di planet bumi adalah bakteri. Lebih tepatnya adalah bakteri autotropik, heterotropik, anaerobik, atau bakteri yang memiliki struktur sel prokariotik, tidak menggunakan oksigen, dan tidak mampu membuat makanan sendiri. Nanti perkembangannya paling akhir adalah mamalia, tumbuhan berbunga, dan serangga sosial. Dengan demikian, bakteri adalah organisme yang mendahului ada di bumi. Anda lihat, yang berikutnya adalah jumlah sel bakteri pada tubuh organisme, misalnya manusia, itu biasanya lebih banyak daripada jumlah sel organisme tersebut. Sebagai contoh, studi metagenomik menunjukkan bahwa usia hidup organisme dapat diprediksi berdasarkan struktur dari populasi bakteri dalam saluran pencernaannya. Ada jumlah sel bakteri mulai dari permukaan tubuh sampai saluran pencernaan, menurut laporan dari NCBI itu 10 kali lebih banyak dari jumlah sel tubuh. Yang berikut, Anda lihat pada gambar ini, bakteri, baik bakteria maupun archaebacteria itu berperan penting dalam kehidupan di bumi. Mulai dari yang menguntungkan, misalnya interaksi antara tumbuhan dengan Rhizobacterium untuk pengikatan nitrogen. Berikut juga pemanfaatan enzim-enzim bakteri untuk fermentasi menghasilkan produk-produk bioteknologi, maupun peran bakteri dalam mendegradasi bahan-bahan pencemar. Di samping itu juga bakteri dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit bagi manusia. Dan paling sederhana Anda lihat ini, bakteri yang ada pada gigi manusia, Streptococcus species, yang menginfeksi gusi dan memberikan peradangan pada gigi yang ada pada manusia. Itu paling sederhana contoh aktivitas merugikan bakteri pada manusia. Di samping itu, penelitian para ahli bahwa planet bumi kita ini dihujani oleh bakteri dan virus. Coba Anda bayangkan apabila mata kita dapat melihat bakteri yang berukuran mikroskopik seperti yang sudah dibahas pada pertemuan selanjutnya, maka apa yang akan terjadi apabila kita bisa melihat bakteri dengan mata telanjang? Maka kita pasti akan hidup dalam ketakutan. Bayangkan saja implikasi atau dampak langsung yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 sudah menimbulkan ketakutan di bumi, apalagi kalau kita bisa melihat struktur sel bakteri dengan mata telanjang. Nah, apa bakteri itu? Bakteri adalah organisme mikroskopik karena dia berukuran mikro, seperti yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, sehingga bakteri disebut juga salah satu mikroorganisme. Dia uniseluler, artinya sel tunggal. Prokariot artinya belum memiliki inti sejati karena material genetiknya itu tidak diselaputi oleh struktur seperti pada eukariot, yaitu nuclear envelope atau selaput inti.
sehingga material genetiknya itu ada dalam suatu bagian dalam sitoplasma terkumpul yang disebut dengan nukleoid. Dia hidup berkoloni, tapi ada juga yang hidup secara tunggal pada berbagai habitat di planet bumi, berbagai lingkungan, mulai dari tanah, air, udara, sampai pada tubuh organisme. Anda lihat, sebenarnya bakteri kalau kita lihat di laboratorium atau inokulasi di laboratorium kita tumbuhkan, misalnya ini dari yang diisolasi dari tangan manusia, warna-warna yang luar biasa yang terjadi yang tidak dapat dibuat oleh manusia. Ini ada beberapa jenis isolat bakteri berdasarkan warna, ada kuning yang punya corona, ada merah, ada orange, dan ada putih bening dan sebagainya. Ini hanya diisolasi dari salah satu olesan tangan manusia. Ini adalah contoh bentuk bakteri kokus. Ini contoh koloni, ada lebih dari beberapa sel yang bergabung bersama membentuk koloni. Karena memang pada bakteri, nanti kita bahas selanjutnya, ada struktur yang mengikat yaitu villi dan fibrae-nya ada yang menghubungkan antara bakteri. Ini contoh bakteri pada media agar. Nah, definisi bakteri lebih jelas Anda bisa baca menurut definisi National Human Genome Research Institute Amerika. Ini definisi bakteri, organisme sel tunggal. Oke. Lanjut kita lihat klasifikasi bakteri. Bakteri diklasifikasikan kalau dalam 3 domain. Ada domain bakteria, archaea, dan eukarya. Jadi sebenarnya pada klasifikasi ini Anda lihat bakteri justru dibagi menjadi 2 domain, yaitu Archaebacteria, archaea, dan eubacteria atau bakteria. Nah, yang untuk Archaebacteria ini bakteri primitif, misalnya bakteri termofilik atau bakteri yang mampu hidup pada suhu yang tinggi, bakteri yang ditemukan pada lumpur panas, bakteri yang ditemukan pada daerah vulkanik, dan sebagainya. Sedangkan untuk eubacteria atau dikatakan bakteri sejati, bakteri yang perkembangan evolusinya lebih mudah, misalnya bakteri purple, cyanobacteria, bakteri fotosintesis, maupun bakteri sulfur. Sedangkan untuk eukarya atau eukariot, organisme eukariot itu hewan, kingdom animalia, kingdom fungi, dan sebagainya. Juga termasuk dalamnya alga makroskopik, dan seterusnya. Nah, umumnya bakteri berdiameter 0,1 sampai 1 mikrometer. Ini contoh untuk Staphylococcus dan Streptococcus. Mari kita melihat struktur sel bakteri. Ini Anda perhatikan pada gambar, ada 3 yang Mer sajikan. Nah, di sini struktur dasarnya ada bagian terluar, mulai dari kapsul, ada dinding sel, dan yang bagian setelah dinding sel adalah membran. So, bagian terluar kapsul, bagian setelah kapsul dinding sel, dan setelah dinding sel Anda akan menemukan atau kita akan menemukan membran sel atau membran sitoplasma atau membran plasma. Belum banyak struktur seluler, kompartementasi seluler seperti pada eukariot. Paling banyak ditemukan di sini adalah ribosom. Anda bisa lihat ribosom banyak di sini. Baru ada kumpulan material genetik yang disebut nukleoid. Bahkan juga ada DNA sirkuler lain yang dinamakan plasmid. Di sini ada inklusi, ada mesosom, ada kromosom, maksudnya ini di nukleoid. Sedangkan struktur pili dan struktur flagellum itu struktur bagian luar yang ada di melekat di kapsul sebenarnya. Nah, ini karakteristik dari sel bakteri yang ada pada itu, mulai dari flagel. Nanti kita akan bahas sebentar. Untuk alat gerak ada fili kelamin untuk transfer atau konjugasi DNA, ada kapsul, nanti kita akan bahas setelah ini, ada dinding sel, ada plasma membran, ribosom, ada badan inklusi, kromosom, dan plasmid. Ini komposisi penyusunnya. Anda lihat. Selanjutnya kita lihat sel envelope atau pelindung dari bakteri yang tadi sebenarnya yang saya jelaskan, yaitu terdiri atas 2 atau hingga 3 lapisan, mulai dari bagian dalam membran plasma, setelah membran plasma sedikit keluar, ada dinding sel, dan pada bagian yang terluar ada kapsul bakteri. Nah, ini dikelilingi oleh seperti yang sudah disampaikan. Kita bahas mulai dari kapsul sel bakteri. Kapsul beberapa spesies bakteri memiliki penutup pelindung ketiga. Bagian terluar terbuat dari karbohidrat kompleks atau polisakarida.
Ini contoh dinding sel dan bagian luarnya adalah kapsul. Kapsul memainkan sejumlah peran penting, tapi yang paling penting dari kapsul adalah menjaga agar sel tidak kering atau tidak mengering, baru melindungi sel bakteri ditelan atau dimakan atau difagositosis oleh mikroorganisme yang lebih besar, bakteri yang lebih besar atau mikroba-mikroba yang lebih besar. Berikut, kapsul menentukan virulensi dari bakteri atau faktor yang menentukan virulensi utama pada bakteri itu kapsul. Misalnya pada Escherichia coli dan Streptococcus pneumoniae. Baru ada penelitian yang menunjukkan bahwa uh, bakteri yang dikeluarkan kapsulnya atau di non enkapsulasi itu virulennya akan hilang atau bakteri tersebut tidak akan menyebabkan penyakit. Mungkin ini dasarnya orang mengembangkan vaksin dan seterusnya. Ini ada struktur kapsul dari bakteri yang gram positif, misalnya Bacillus anthracis, dia polipeptida, Bacillus megatherium polipeptida dan polisakarida. Kalau polipeptida itu protein. Streptococcus polysaccharida, Streptococcus pneumoniae polysaccharida, dan Streptococcus pyrogen itu adalah polisakarida. Jadi untuk garam positif ada polipeptida, ada polisakarida, berarti ada protein, ada karbohidrat. Sedangkan untuk gram negatif, misalnya Acetobacter psyllium itu polisakarida, karena memang bakteri ini banyak untuk pembuatan nata de coco dan sebagainya. Escherichia coli polisakarida, Pseudomonas aeruginosa polisakarida, semuanya polisakarida. Jadi dari tabel ini Anda bisa bedakan bahwa untuk gram positif bisa protein dan polisakarida, sedangkan untuk gram negatif umumnya polisakarida. Ini senyawa atau prekursor atau molekul penyusunnya. Oke. Polipeptida asid ini karena glutamic acid struktur penyusunnya berarti kombinasi antara protein dan karbohidrat. Oke. Nah, mari kita lihat setelah kapsul, bagian lebih dalamnya adalah dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri itu struktur berlapis pada bakteri gram negatif. Ingat, struktur berlapis pada bakteri gram negatif. Pada gambar Anda lihat, ini dinding sel bakteri gram positif lebih homogen. Bentuknya lapisan tebal ini, lapisan tebal, peptidoglikannya tebal. Sedangkan untuk bakteri gram negatif, bagian luar ini kapsul, ini dinding selnya, ada beberapa layer atau lapis. Bagian out membran, ini ada peptidoglikan yang tipis, baru ada ruang periplasma dan plasma membran. Ini juga plasma membran. Jadi perbedaan sederhana antara bakteri gram positif dan gram negatif. Pada bakteri gram positif peptidoglikannya tebal, sementara bakteri gram negatif peptidoglikannya tipis. Peptida itu ikatan peptida, struktur dasar pembentuk protein, glikan itu karbohidrat, derivat karbohidrat. Semua sel memiliki membran, jadi bagian setelah dinding sel adalah membran. Hampir semua prokariot memiliki dinding sel untuk mencegah kerusakan protoplasma yang mendasarinya. Nah, bayangkan struktur kapsul dinding sel sebenarnya adalah struktur pelindung bagian membran sel dan atau bagian dalam sel. Membran sel nanti yang bagian ketiga. Berikut, dinding sel terutama ada struktur permukaan dapat berupa kapsul dan polisel. Nah, ini Anda lihat saja ini, dinding sel bakteri gram positif ada lapisan tebal yang seragam membran plasma, dinding sel gram negatif tampak tipis dan berlapis-lapis. Terdiri dari lembaran peptidoglikan yang relatif tipis antara membran plasma dan membran luar, fosfolipid polipopolisakarida. Ada ruang juga periplasma. Sekarang kita setelah kapsul, dinding sel, bagian yang lebih dalamnya adalah sitoplasma membran. Ini ada pada semua organisme. Ada semua tipe sel, baik prokariotik maupun eukariotik. Struktur dasarnya ini, kalau Anda ingat lagi mempelajari biologi sel, model yang diterima dalam struktur membran sel adalah model membran mosaik cair lipid bilayer yang dikemukakan oleh Nicholson dan Singer. Nah, Anda lihat struktur utamanya adalah fosfolipid dan protein membungkus bagian dalam. Struktur sama dengan semua sel, terorganisir asimetris, artinya dia dapat bergerak ke segala arah sesuai dengan keadaan sel. Anda lihat di sini, ini bagian luar sel, bagian dalam sel ini fosfolipid bilayer. Ini satu molekul fosfolipid, fosfat dan 2 ekor lipid.
Ini karena dia dua lapis dinamakan fosfolipid dua lapis atau bilayer. Ini protein integral, ini protein perifer, ini protein-protein perifer. Semuanya ada struktur di sini, ada juga tidak jelas di gambar ini, ada struktur glikoprotein, maksudnya karbohidrat yang berkaitan dengan protein, dan ada glikolipid, karbohidrat yang berkaitan dengan lipid yang melekat pada lipid, molekul lipid bilayer. Ini Anda lihat. Nah, ini struktur membran sitoplasma ini sangat menentukan lalu lintas masuk keluarnya zat atau molekul, baik masuk ke dalam sel ataupun keluar dari sel. Dan pada bagian penting dari membran plasma terdapat banyak reseptor. Reseptor-reseptor yang mengenal molekul-molekul biotik dan reseptor-reseptor yang berikatan dengan molekul untuk dapat masuk atau keluar dalam sel. Tergantung tipe mekanisme masuk yang sudah Anda pelajari di biologi sel, dapat melalui transport aktif maupun transport pasif. Nah, ini setelah berikut kita kembali ke bagian luar yang ada pada dinding kapsul, itu flagel. Flagel itu alat gerak, sarana penggerak pada bakteri. Ada 4 tipenya, yaitu monotrikus. Ini Anda lihat. Lipotrikus banyak, ini 1. Peritrikus hampir di seluruh bagian tubuh atau bagian sisi kapsul itu ada. Baru amfitrikus hanya ada yang 2. Berikut, flagel ditemukan salah satu atau kedua ujung bakteri. Oh, ini sudah dijelaskan. Detak flagel dalam gerak mirip baling-baling untuk membantu alat gerak bakteri. Jadi dia bergerak menuju nutrisi atau makanan, atau menjauhi kalau dia bahan kimia, atau dalam kasus cyanobacteria mendekati cahaya untuk aktivitas fotosintesis. Itu fungsi dari flagel. Dia sekitar 20 nanometer panjangnya, tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya tanpa ada proses preparasi dengan pewarnaan. Ini contoh struktur dari flagel yang ada pada bakteri, itu filamen, flagelan berarti dia protein-protein kompleks. Oke. Setelah flagel masih bagian ada pada kapsul bakteri, villi dan fibrae. Banyak spesies bakteri memiliki villi tunggal. Villi membantu bakteri menempel pada sel dengan permukaan lain. Misalnya yang tadi pada awal materi menempel di gigi, menempel di usus, dan menempel di batu. Tanpa villi, banyak bakteri penyebab penyakit kehilangan kemampuan infeksi karena tidak dapat menempel. Jadi aktivitas infeksi kan harus terhubung antara bakteri dengan sel di mana dia menginfeksi. Ini menghubungkan antara sel bakteri dengan sel di mana dia melakukan infeksi, baik untuk masuk ke dalam sel maupun dari luar sel. Ada beberapa villi pada bakteri justru berfungsi untuk tukar-menukar material genetik atau mengirimkan material genetik fragmen DNA dari satu bakteri ke bakteri yang lain, atau dinamakan villi reproduksi atau villi kelamin atau villi seks atau villi untuk konjugasi. Oke. Nah, ini untuk ribosom sel bakteri. Pada eukariot maupun prokariot ada ribosom, karena ribosom itu tempat berlangsungnya sintesis protein. Kalau pada bakteri, ribosom itu adalah praktikal nukleoprotein sitoplasma yang fungsinya adalah tempat ekspresi gen atau penerjemahan gen dalam bentuk messenger RNA setelah proses transkripsi untuk ditranslasi menjadi protein. Ribosom memiliki massa sekitar 2,5 MDA Dalton dengan RNA terhitung 2/3 dari massanya. Jadi 2/3 dari massa ribosom itu adalah RNA atau dikenal dengan rRNA. Terdiri dari 2 subunit, ini 30S dan 80S. Beda ya antara ribosom prokariot dan ribosom eukariot. Oke. Kalau ketika bergabung, ribosom memiliki koefisien ini satuan Spellberg, sedimentasi 70S dan 80S karena struktur tertiar. Ini tempat ekspresi gen. Ribosom bakteri mirip dengan uret tapi lebih kecil kan ya ukuran tadi. Nah, ada perbedaan yang cukup antara ribosom bakteri dan ribosom eukariotik, yaitu masalah resistensi antibiotik. Beberapa antibiotik akan menghambat fungsi ribosom bakteri, tetapi tidak pada eukariotik. Jadi kalau kita terinfeksi bakteri lalu diberikan antibiotik, ada antibiotik yang bekerja menghambat sintesis protein pada bakteri, tapi cuman pada ribosom sel bakteri, tidak bekerja pada ribosom sel inang, misalnya sel manusia kalau kita minum obat antibiotik. Berikut sitoplasma. Sitoplasma atau protoplasma sel bakteri
adalah tempat untuk fungsi pertumbuhan, metabolisme, dan replikasi karena nukleoid. Dia berbentuk matriks seperti gel yang terdiri dari air, enzim, nutrisi, limbah metabolisme, gas, dan mengandung ribosom, kromosom, dan plasmid, serta inklusi badan sel. Inklusi dalam sel. Dia dibungkus oleh kapsul, dinding sel, membran plasma. Baru sitoplasma. Yang berikut yang menarik di dalam prokariotik ada struktur DNA sirkuler di luar DNA genom. Sebenarnya juga sirkuler untuk DNA nukleoidnya, tapi dia replikasinya independen atau tidak berhubungan dengan DNA nukleoid. Itu dinamakan plasmid. Nah, dia bereplikasi secara independen. Plasmid terus kalau untuk di bakteri, plasmid akan diwariskan atau diteruskan ke bakteri melalui dua cara, yaitu salinan dalam sitoplasma diteruskan sel anak selama pembelahan biner. Jenis plasmid lain, bagaimanapun membentuk struktur mirip tabung di permukaan yang disebut pilus, merupakan salinan plasmid ke bakteri lain selama konjugasi kalau tukar menukar dengan dua sel bakteri. Plasmid berfungsi dalam transmisi sifat-sifat khusus seperti resistensi obat antibiotik, resistensi terhadap logam berat, dan sebagainya. Jadi sebenarnya plasmid pada bakteri itu mekanisme adaptasi fisiologi dan biokimia bakteri. Kalau bakteri itu terus dipapar oleh obat yang menyebabkan bakteri harus beradaptasi atau mati. Nah, salah satu bentuk adaptasinya dengan plasmid, dia akan meneruskan sifat-sifat resistensi terhadap antibiotik A, B, C atau terhadap logam berat ke sel-sel atau generasi sel selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah nukleoid. Kita sudah bahas sebenarnya di sitoplasma, dia merupakan massa yang tidak bermembran di mana terdapat material genetik atau kromosom sirkuler lah dari bakteri ini yang plasmid. Oke, nanti kita ada materi khusus tentang reproduksi sel bakteri. Ini bentuk-bentuk sel dan koloni dari bakteri. Ada Coccus, Bacillus, Spirillum, Streptococcus, Staphylococcus, dan ini Anda lihat bentuknya. Coccus bulat, Bacillus itu basil, batang, panjang, Spirillum seperti spiral. Ini Diplococcus, kalau ada dua coccus yang bergabung. Staphylococcus kalau udah banyak ini, Staphylococcus bentuknya seperti ini sama. Berikutnya Streptococcus, banyak coccus-coccus yang bergabung tetapi linear. Ini bentuknya bukan linear, macam tidak teratur. Ini contoh yang Enterococcus, Escherichia coli bentuk basil, Enterococcus ya bentuk coccus entero. Berikut ini ada Lepidosperma itu bentuk spiral. Oke, ini bentuk-bentuk juga dari tipe sel bakteri, ini tipe bentuk koloninya. Nah, struktur dan bentuk sel dan koloni bakteri sudah dibahas di atas. Baru susunan formasinya ada yang bentuk spiral, sedangkan bentuk lain membentuk pola yang khas. Kita bisa lihat di gambar. Ini tugas nanti Anda lihat di Google Classroom. Batas pemasukannya akan berikan tugas menggunakan aplikasi Google Classroom. Ini untuk tinjauan praktikum, silakan Anda pelajari. Tugas tambahan juga Anda membuat tata kerja atau cara kerja melakukan pewarnaan gram di laboratorium. Demikian, terima kasih, selamat belajar, sukses.